Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukianto dengan NIM 12440604143 dari Humas 3D. Teman-teman, dalam berkomunikasi tentunya kita memerlukan sebuah teori. Nah, sudah banyak teori-teori komunikasi yang tersebar luas di luar sana. Maka dari itu, saya akan menjelaskan kurang lebih 25 teori-teori yang ada dalam public relation. Yang pertama itu adalah agenda setting teori. Apa itu agenda setting teori? Itu adalah media tidak memberitahu apa yang harus dipikirkan, tetapi memberitahu tentang apa yang harus dipikirkan. Media menyoroti isi tertentu sehingga dianggap penting oleh publik. Nah, yang kedua adalah uses and gratification theory. Nah, teori ini membahas tentang audiens adalah aktif dan juga selektif. Mereka menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka, informasi hiburan, integrasi sosial, dan lain-lain. Bukan media yang melakukan sesuatu kepada mereka. Selanjutnya, itu adalah teori jarum hipodermik. Nah, kebalikan dari uses and gratification, jarum hipodermik adalah teori yang menganggap bahwasannya audiens itu pasif dan juga menerima segala sesuatu yang diberikan oleh em, informasi yang diberikan kepada mereka seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah cultivation theory. Nah, teori ini itu adalah paparan jangka panjang terhadap televisi, teman-teman, terutama kekerasan ya. Secara bertahap membentuk persepsi pemirsa tentang realitas sosial, membuat mereka percaya bahwa dunia adalah tempat yang lebih berbahaya. Mean World Syndrome. Itu namanya ya teman-teman. Selanjutnya adalah Spiral of Silence Theory. Nah, teori ini membahas tentang individu yang merasa pandangan mereka minor akan cenderung diam, membentuk spiral keheningan karena takut diisolasi. Sementara pandangan mayoritas tampak lebih dominan dari yang sebenarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah media ekologi teori. Media harus dipelajari dalam konteks lingkungan, ekologi yang mereka ciptakan. Media, misalnya cetak TV ataupun internet, adalah lingkungan yang membentuk bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berperilaku. Nama lainnya itu adalah the medium is the message, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah social penetration theory. Nah, teori ini itu adalah teori yang em, membahas tentang kedekatan ataupun keintiman hubungan berkembang melalui pertukaran informasi secara bertahap. Bergerak dari dangkal ke intim, seperti mengupas lapisan bawang. Nah, selanjutnya adalah Uncertainty Reduction Theory ataupun URT, teman-teman. Nah, teori ini membahas tentang orang yang termotivasi untuk mengurangi ketidakpastian tentang orang lain pada pertemuan pertama dengan mencari informasi, baik secara pasif, aktif, ataupun interaktif untuk memprediksi perilaku. Selanjutnya adalah Social Exchange Theory ataupun SET. Hubungan dipertahankan berdasarkan analisis biaya dan manfaat, rewards and cost. Orang akan tetap dalam hubungan jika hasilnya menguntungkan dan cenderung positif ya, dan melebihi standar perbandingan mereka. Nah, selanjutnya itu adalah Relational Dialectics Theory ataupun RDT. Nah, teori ini membahas tentang hubungan yang dicirikan oleh adanya ketegangan yang terus-menerus antara keinginan yang bertentangan. Misalnya, otonomi versus koneksi, keterbukaan versus kerahasiaan. Hubungan adalah proses manajemen ketegangan ini, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah elaboration Likelihood model ataupun ILM. Nah, teori ini membahas tentang proses persuasi memiliki dua rute, teman-teman. Rute sentral itu berdasarkan kualitas argumen dan rute periferal. Periferal. Nah, itu berdasarkan isyarat eksternal seperti daya tarik pembicara. Selanjutnya adalah functional perspective on group decision making. Nah, teori ini membahas tentang kelompok harus melalui 4 fungsi ataupun tahapan. Yang pertama itu adalah analisis masalah, kedua penetapan tujuan, ketiga identifikasi alternatif, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, ini bertujuan untuk membuat keputusan yang berkualitas seperti itu. Selanjutnya adalah cognitive dissonance theory. Nah, teori ini membahas tentang orang yang tidak nyaman ketika mereka memiliki keyakinan ataupun sikap yang bertentangan atau ketika perilaku mereka bertentangan dengan keyakinan seperti itu, teman-teman. Nah, ketidaknyamanan ini itu memotivasi mereka untuk mengubah keyakinan ataupun perilaku untuk mencapai konsistensi, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah standpoint theory. Nah, standpoint theory ini membahas tentang pengetahuan seseorang dibentuk oleh perspektif yang berasal dari posisi sosial, baik dari kelas, ras, jenis kelamin,
Nah, perspektif kelompok marginal sering memberikan pandangan yang lebih objektif daripada kelompok dominan seperti itu. Terus selanjutnya adalah symbolic interpretationism. Nah, teori ini membahas tentang manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimilikinya. Makna ini berasal dari interaksi sosial dan dimodifikasi melalui proses interpretasi. Nah, terus yang selanjutnya adalah Coordinated Management of Meaning ataupun CMM. Komunikasi adalah proses di mana kita bersama-sama menciptakan makna, baik secara realitas sosial maupun maaf, maksudnya komunikasi adalah proses di mana kita bersama-sama menciptakan makna. Dengan kata lain, tindakan komunikasi diatur oleh hierarki makna yang bisa disebut dengan episode, hubungan, skema diri, dan juga budaya. Nah, terus selanjutnya adalah organizational culture theory. Nah, teori ini membahas tentang organisasi itu memiliki budaya yang terdiri dari simbol, narasi, ritual, dan nilai bersama yang dikembangkan oleh anggota organisasi. Komunikasi adalah proses penciptaan dan pemeliharaan budaya ini. Terus yang selanjutnya adalah Theory of Structuration. Nah, komunikasi organisasi adalah interaksi yang menciptakan dan memproduksi struktur, baik dari aturan, norma, dan juga sumber daya. Organisasi dari waktu ke waktu. Struktur adalah media dan juga hasil dari interaksi sosial. Nah, selanjutnya Phase Negotiation Theory. Teori ini membahas tentang budaya, betul. Budaya yang di dalamnya itu adalah individualistik versus ataupun dengan berlawanan dengan kolektivistik. Nah, maksudnya adalah budaya itu mempengaruhi cara orang mengelola muka ataupun citra mereka di publik. Nah, mereka sendiri dan orang lain dalam situasi konflik seperti itu. Selanjutnya adalah Communication Accommodation Theory ataupun CAT. Nah, orang sering menyesuaikan ataupun mengakomodasi gaya bicara mereka dengan orang yang mereka ajak bicara, teman-teman. Misalnya convergence untuk mendapatkan persetujuan atau divergence untuk menekankan perbedaan. Nah, selanjutnya linear model of communication. Ya, ini teori dari Shannon dan juga Weaver ya. Teori ini membahas tentang model awal yang menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah. Rutinnya itu adalah pengirim, encoding, saluran, biasanya itu ada noise, terus decoding, dan juga penerima. Nah, terus selanjutnya adalah social judgment theory ataupun SJT. Nah, teori ini itu tuh membahas tentang persuasi bergantung pada penilaian penerima tentang seberapa dekat ataupun jauh posisi pesan dari posisi mereka saat ini. Nah, itu disebutnya biasanya anchor ya. Pesan jatuh ke zona penerimaan, penolakan, ataupun non-komitmen seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah retorik. Nah, ini teori dari Aristoteles ya. Teori ini membahas tentang studi sarana persuasi yang tersedia, teman-teman. Persuasi didasarkan pada tiga bukti utama. Ethos, itu adalah kredibilitas pembicara, patos ataupun emosi, dan logos ataupun logika dan atau bukti ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah critical theory, teman-teman. Critical theory ini tuh membahas tentang pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap dan menentang struktur kekuasaan dan ketidakadilan yang tertanam dalam masyarakat. Seringkali terwujud melalui komunikasi dan juga media. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup. Maaf atas kurang dan lebihnya. Saya Lukianto mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.